Gue Adam Zaba. Kenapa gue ada di sini? Gue ingin memperkenalkan bahwa gue keren. Teman-teman gue keren. Semuanya keren. Hai, nama gue Angel. Profesi tato artis. Kalau mau nato bisa langsung ke Kemang. Nama gue Bima, umur gue 23. Hobi gue adalah foto-foto pakai kamera analog. Hai, nama gue Ara dan gue umur 18 tahun dan tadi pagi gue berantem sama pacar gue. Padahal gue lagi puasa utonan karena ini kan hari Kamis dan gue orang Jawa. Halo, nama gue Nika. Umur gue 22 tahun dan baru lulus kemarin. Kalau lagi bingung makan apa, sukanya pasti kayak McD. Halo, gue Radit, 25 tahun. Gue seorang freelance fotografer dan gue sayang sama nyokap gue. Hai, nama gue Ira, gue 20 tahun. Jangan lupa minum air putih. Halo, gue Anjas Bibisana, umur 25 tahun, jomblo. Sekarang lagi lanjutin kuliah sambil lagi iseng-iseng bikin kain. Saya Rivan dari Suara Gembira. Yang jelas kesini sih saya nggak nyari cewek, soalnya udah punya cewek. Tapi kesini pingin bareng sama teman-teman ngerayain kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Halo, nama aku Syifa. Hari ini aku bangunnya kepagian gara-gara kasurku dipipisin sama kucingku. Jadi aku harus beresin spraynya, terus cuci spraynya, terus jemur kasurnya deh. Tabe, gue Oi. Suatu hari gue sama Mas Guru pernah naik MRT bareng-bareng. Kita diskusi bareng. Gue sama Mas Guru tuh pengen ngusulin kita semua harusnya jangan nyebut MRT ini dengan kata MRT. Itu kan soalnya bahasa Inggris. Sebagai bangsa, apalagi kita sudah punya sumpahnya, Sumpah Pemuda ayat ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, aku sama Mas Guru usul kita sebutnya MRT saja, jangan MRT. Nah, tapi MRT namanya kurang bagus. Gimana kalau kita bikin namanya jadi Moratu? Kan soalnya MRT Indonesia itu tuh kepanjangan dari Moda Raya Terpadu. Kenapa kita nggak nyebutnya, kita naik Moratu aja yuk? Berbudaya itu sederhana ya, karena ini bukan cuma sekedar romantisme, tapi juga ngomongin bagaimana kita bisa ngasih manfaat yang konkret buat di sekitar kita, dan manfaat yang konkret dan identitas bangsa itu cuma hanya bisa kalau misalnya kita berbudaya. Kenapa bahasa Indonesia menurut gue harus dilestarikan dan terus dipakai? Karena menurut gue bahasa Indonesia itu bahasa ya negara kita sendiri. Jangan pernah beralasan menurut gue ya dalam hal sesimpel apapun, hal sekecil apapun, seperti kita mengunggah video di Instagram. Gue nggak pernah pakai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, karena dengan menggunakan bahasa sendiri, menurut gue pribadi, lo sudah cinta dan lo sudah bangga dengan apa yang memang pada dasarnya lo miliki. Jadi gue berkain karena emang udah terekspos banyak tentang budaya sejak kecil lewat tari. Dan seiring gue jadi tumbuh dewasa, gue malah jadi masuknya ke bidang tekstil. Jadi dari situ cinta gue terhadap tekstil menumbuh, akhirnya gue berkain. Kenapa menurut saya itu penting berkain? Karena menurut gue mode Indonesia itu salah satu hal yang paling gampang dilestarikan. Karena mode itu yang kita pakai sehari-hari. Jadi cara gue menunjukkan kecintaan gue terhadap Indonesia adalah dengan berkain, dan itu cara gue mencintai budaya Indonesia. Kenapa gue milih kenapa harus pakai kain? Karena selagi kita masih muda, gue pengen nyebarin ke tempat gue nongkrong, tempat gue bersosialisasi. Gue masih pakai kain bro, kayak. Menurut gue pentingnya untuk mengenai politik, karena sebenarnya kita sadar bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita bergantung dengan politik Indonesia. Mungkin memang berat untuk memahaminya, tapi paling enggak mulai dari sadar akan hal itu penting adalah awal yang baik. Kenapa sih penting kita berjuang dalam kebudayaan? Kalau gue sih diajarin oleh Mas Guru, kita dalam perjuangan kan kita punya Trisakti sesuai ajaran Bung Karno. Trisakti itu apa sih? Pertama, kita tuh berdaulat di bidang politik. Kedua, kita berdiri di atas kaki sendiri, terutama ini dalam beriset ekonomi. Lalu yang ketiga, berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah, poin ketiga ini nih, bagi gue pribadi sih, ini ranah perjuangan yang masih enak teman-teman buat kita semua, karena ini perjuangan kerakyatan hari ini. Karena kalau bicara yang pertama sama kedua, mafianya udah banyak. Selamat datang para penumpang kereta ini menuju stasiun akhir, stasiun Bundaran HI. Stasiun Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI Station. Bundaran HI Station.
Kita selalu hanya mau jadi seorang pengabdi yang baik. Kalau gue sih pakai kain hampir setiap hari karena nggak tahu sih, gue ngerasa beda aja gitu, beda dari semua orang di luar dunia ini yang bukan dari Indonesia. Karena kalau gue pakai kain, gue merasa kayak gue memakai sesuatu yang bener-bener milik gue, yang dibuat oleh tangan-tangan orang-orang gue sendiri, orang-orang Indonesia. Lo bisa bentuk kain jadi apapun yang lo mau, dan itu yang paling gue suka. Karena ya satu kain bisa jadi 10 tipe baju. Gitu aja sih dari gue. Kenapa berkain ya? Sekarang masih dianggapnya sebagai hal yang lawas atau terkesan pakaian adat aja, padahal berkain itu bisa dipakai buat sehari-hari. Tergantung dengan padu padankannya seperti apa. Kenapa harus berbahasa Indonesia? Karena pada dasarnya memang bahasa Indonesia sendiri itu kan identitas diri kita sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, dengan fenomena banyak banget anak-anak zaman sekarang yang kalau ngomong bahasa itu dicampur, serba diaduk-aduk. Itu tuh buat apa sih?